Yuk. Yuk. Hai, welcome back to Alinasya Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo, kita sekarang lagi ada di Bosa. Yeay, mau lihat apa? Tahu mau lihat matahari. Yeay, kita lihat ya. Yuk, let's go. Yap, jadi sekarang kita lagi ada di Observatorium Bosa. Untuk bisa kesini, kita harus war tiket dulu di websitenya. Bisa dicek di Instagramnya @bosa_observatory. Harga tiket 50.000 per orang dan pendaftar hanya bisa mendaftarkan peserta kunjungan maksimal 5 orang. Tips untuk bisa dapetin tiketnya, cek berkala aja kapan pendaftaran dibuka. Jadwal kunjungan cuma ada hari Sabtu, jadi siap-siap berebut tiket karena kuotanya terbatas. Biasanya dibuka pendaftaran itu hari Senin sampai dengan Kamis jam 9 pagi, jadi kita harus udah nyalain alarm 5 menit sebelum jam 9 untuk standby di website. Gede ya dek. Nah, sini aja dek. Baik, selamat pagi semuanya. Apakah masih bersemangat? Nah, saya ingin bertanya, ketika Bapak Ibu adik-adik dengar kata observatorium Bosa, yang dipikirkan itu apa sebetulnya? Sharingan. Baik, film petualangan Sharingan ya. Selain petualangan Sharingan, Si pocong. teropong besar. Ada yang bilang pengabdi setan. Saya ingin meluruskan sesuatu di sini. Pengabdi setan. Ya, itu tidak pernah melakukan syuting di observatorium Bosa. Jadi mereka semua itu pakai CGI. Nah, observatorium Bosa dari gedung ini. Tapi sebetulnya observatorium Bosa itu bukan gedung ini. Jadi observatorium Bosa itu kompleks wilayah yang dari Bapak Ibu tadi masuk melalui gerbang hitam putih yang banyak sampah sampai parkir sampai ke daerah teleskop kecil. Nah, di belakang teleskop kecil itu ada rumah-rumah. Nah, dilihat ya. Kira-kira itu rumah rumah teleskop juga. Nah, ketika itu rumah teleskop rumah binatang gimana? Kan ada atapnya. Atapnya itu bisa digeser. Jadi rumah seperti ini sampai atap dengan lihat atapnya digeser ke belakang. Jadi nanti atasnya itu bisa terbuka dan bisa dilihat langit yang seluruh langit itu. Nah, sampai ke gedung ini, namanya gedung rumah di bagian barat sana itu masih terdapat tempat penginapan para staf observatorium Bosa, dan di bagian selatan juga terdapat penginapan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di observatorium Bosa. Dan putih. Jadi lambda dan energi yang lebih tinggi. Nah, ketika kita melakukan satu bintang, maka teleskop ini dan teleskop ini itu bisa mengamati secara bersamaan. Seperti itu. Refraktor
timur baratnya di mana? Timur baratnya ada di atas sana. Di ujung. Di atas sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di situlah saya bisa menggunakan arah timur dan barat, maka skalanya juga akan berubah. Begitu. Membuka. Jendela ruangnya itu ada di sini. Saya bisa minta tolong. Karena saya tidak mengerti tentang jendela ruang. Tapi sebetulnya sebelum saya membuka jendelanya biar terlihat cara membukanya, saya akan putar terlebih dahulu sampai ke depan teleskop, gitu ya. Oke. Ketika Apa sih Mbak? Oh ininya mah mesin, tetap mesin. menjadi silau ya. Supaya grafiknya tetap diam gitu. Sehingga nanti gambarnya menjadi bagus seperti tadi. Nah, jadi bisa dibayangkan astronom duduk sambil senderan selama 3 jam untuk mendapatkan satu gambar saja. Kalau sekarang itu 1 detik sudah bisa kita menggunakan kamera digital. Begitu. Aku udah lihat terbang yang gede banget. Di situ bisa lihat lagi. Terbangnya gede banget. Abang nyobain. 17. Bayangkan besar. Sekarang aku pengen lihat matahari pakai terbang. Yuk. Yuk. Gedung surya dan juga pengamatan matahari seperti itu, tentunya aman ya. Oke, kita akan langsung saja berjalan mungkin. Ayo man. Mau lihat apa sih? Lihat man. Apartemen store ya, beli baju di matahari. Oke, sip. Beralih mungkin yang sudah dekat dengan Oke, sip. Nanti akan berputar lagi. Selamat siang Bapak Ibu Iya. dan adik-adik. Selamat datang di Gedung Surya. Nanti di dalam akan ada pameran karya-karya astrofotografi. Akan dipandu oleh saya Afi dan rekan saya Kiki. Supaya tidak kepanasan, boleh semuanya maju dulu mengisi lorong di sebelah kiri. Nanti penjelasan akan dimulai dari depan. Fotografi bisa menggunakan HP atau kamera maupun dengan bantuan teleskop untuk memotret objek-objek langit seperti bintang. Jadi pergerakannya tidak sesignifikan akibat pergerakan bumi. Nah, kalau kita punya teleskop, kita bisa memotret bintang terdekat dengan bumi, yaitu matahari. Nah, di sini bisa dilihat, kenapa kalau punya teleskop? Karena matahari itu kan sangat silau cahayanya ya. Kita tidak boleh lihat langsung pakai mata. Kalau memotret pakai HP atau kamera pun, khawatir lensanya akan rusak. Jadi kita perlu teleskop yang dilengkapi dengan filter atau penapis untuk meredupkan cahayanya. Nah, ada banyak filter yang bisa digunakan. Di sini ada contohnya gambar dari 3 filter, filter cahaya putih, kalsium, dan hidrogen alfa. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena kita ingin mengamati area daerah matahari dan aktivitas yang berbeda pula. Nanti di teleskop di luar itu menggunakan filter cahaya putih yang mengamati daerah permukaan matahari atau istilahnya fotosfer. Nah, di fotosfer kita bisa melihat bintik matahari yang kehitaman. Sementara di kalsium dan hidrogen alfa, kita mengamati daerah yang lebih tinggi dari fotosfer yang disebut sebagai kromosfer matahari. Di kalsium, kita mengamati medan magnet matahari. Jadi daerah yang putih itu medan magnetnya lebih kuat dari daerah sekitarnya. Sementara di hidrogen alfa,
kita mengamati ledakan matahari yang biasanya bisa kita amati di bagian pinggir atau tepi gitu. Nah, kenapa warnanya berbeda? Karena filter yang berbeda itu menunjukkan panjang gelombang yang berbeda pula. Jadi seperti warna-warna pelangi gitu ya, Magicu hibiniu, semakin merah itu semakin besar panjang gelombangnya. Semakin ke arah biru atau ungu itu semakin pendek panjang gelombangnya. Nah, kalau teleskop kita super canggih, kita bisa memotret daerah yang lebih spesifik dari matahari gitu, seperti kromosfer matahari itu. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa geser ke sini. Di sini. Oke, bahwa permukaan matahari itu tidak rata gitu, bertekstur gitu. Kenapa begini? Karena matahari itu bukan benda padat, melainkan gas dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sangat besar. Jadi kalau ini adalah sebuah video, Bapak Ibu, ini akan bergerak bergejolak gitu, tidak akan diam gitu, karena sifat gas itu kan selalu bergerak ya. Tadi cincin, corona tidak akan nampak gitu. Kenapa begitu? Karena corona itu sangat renggang. Jadi perlu untuk cahaya matahari tertutup sepenuhnya agar bisa terlihat. Oke, boleh bergeser ke sebelah sini. Nah, foto gerhana matahari yang terbaru itu ya. Oke, gitu. Itu yang tahun lalu 20 April 2023 bertepatan dengan Idul Fitri. Mungkin sempat dengar besok mau lebaran, besok ada gerhana nih katanya gitu. Nah, itu rupanya bulan baru penanda 1 Syawal itu bertepatan dengan posisinya berada di antara bola. Di gugus bintang terbuka ini umumnya diisi oleh bintang-bintang muda. Jadi bintang-bintang yang dari bayi atau masih remaja gitu, dia akan membentuk gugus terbuka kayak gitu. Nah, ciri-cirinya gugus galaksi Andromeda. Nggak pernah dengar? Pernah. Oke. Oke, jadi galaksi Andromeda ini merupakan galaksi tetangga galaksi Bima Sakti begitu. Nah, katanya galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti itu suatu saat akan bertabrakan. Nah, tapi itu masih akan terjadi 5 miliar tahun lagi begitu. Jadi nggak dalam waktu dekat ini ya. Nah, apa yang terjadi ketika dua galaksi itu bertabrakan? Apakah akan kiamat? Gimana? Enggak ya. Jadi ketika dua galaksi bertabrakan, karena unsur-unsur pembentuknya adalah gas-gas seperti itu. Ke sebelah sana aja. Oh. Ke sebelah sana ya, Pak ya. Sama saja nanti juga akan bertukar lagi. Oke guys, sekarang mau lihat matahari. Pakai apa? Teropong. Warna oranye ya? Bentuknya apa? Bulat. Ini bulat lagi nggak? Mau nyoba lagi? Coba Ya. ini. Jadi Coba mana lagi. malu nih. Susah. Susah ya. Warna apa deh? Ini dia mau matanya nggak? Ini dilihat nih. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan oranye bulat. Oranye kelihatannya. Kelihatan. Kelihatan ya oranye nggak? Tempelin aja mau Apanya? Oh. Mungkin Bapak Ibu teman-teman boleh nyoba kacamata gerhana juga ke mata. Ini bukannya iya sama saja. Oh, sama saja. Bolak-balik. Ya gitu deh. Nah langsung ke matahariin. Oke, ya. Mana? Itu di sana. Nah, nah kelihatan? Kelihatan. Ini kan ya? Hah? Ya, udah sama yang di teleskop. Kelihatan? Oranye iya itu kan Iya. tuh. Kelihatan enggak, Kak? Dede kelihatan enggak? Gimana? Hah? Kita fokusnya juga mengamati matahari. Bedanya kita akan mengamati dari ke bintik hitam matahari. Sambil menunggu coba saya jelasin ya. Titik hitam matahari itu apa? Titik hitam matahari itu sebenarnya adalah titik di matahari di mana dia tuh lebih dingin daripada sekitarnya. Kalau di permukaan matahari suhu biasanya itu sekitar 6000 Kelvin. Kalau di bintik matahari suhunya itu cuma sekitar 4000 Kelvin. Walaupun dibilang lebih dingin masih sangat-sangat panas ya. Nah, warnanya ini sebenarnya tidak hitam, tapi karena dia tuh jauh lebih dingin daripada sekitarnya, dia tuh kontras banget. Jadi yang terbaca dia jadi lebih hitam.
bintik matahari ini terjadi karena apa? Terjadi karena aktivitas magnetik matahari. Kalau di bumi, aktivitas magnetiknya kan dari kutub utara ke kutub selatan ya. Kalau aktivitas magnetik di matahari bisa dari satu bintik ke bintik lain, karena ukuran matahari sangat-sangat besar. Aktivitas magnetik ini membuat massa di permukaan matahari itu kurang rapat, jadi dia tuh lebih dingin daripada sekitarnya, membuat bintik matahari ini. Nah, bintik kita matahari ini sebenarnya ada siklusnya. Kalau dari yang kita amatin itu namanya siklus 11 tahunan matahari. Dari dia itu sangat-sangat banyak bintik matahari sampai mungkin dalam 1 tahun itu cuma 3 bintik matahari yang bisa terlihat. Kalau di 2024 ini sekarang kita lagi sekitar di sini sudah lewat dari puncak, tetapi masih banyak. Nah, bintik matahari ini karena terjadi karena medan magnet matahari, yaitu juga bisa membawa massa matahari bersamanya. Kan dari satu bintik ke bintik lain ada medan magnetnya, itu kadang-kadang terbawa massa matahari. Kalau massa mataharinya itu cukup banyak yang terbawa, itu akan menjadi lidah api matahari. Lidah api matahari ini sebenarnya bisa putus. Kalau dia putus dan mengarah ke bumi, itu yang baru akan menjadi namanya badai matahari. Badai matahari sebenarnya efek di ke kita itu agak minim karena kita sudah terlindungi oleh Atmosfer. Mungkin efek yang paling terasa untuk satelit di luar angkasa karena mereka tidak terlindungi oleh medan magnet bumi. Jadi kalau terkena badai matahari bisa rusak atau Gimana guys, seru banget kan? Setidaknya sekali seumur hidup bisa kesini. Jadi semangat ya war tiketnya. Sampai jumpa lagi, bye bye.